Saat ingin melakukan penangkapan di tahun 2018, seorang polisi Perancis malah tertembak dan menyebabkannya koma selama 8 tahun di rumah sakit. 8 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2026 setelah sadar, polisi yang bernama Frank tersebut belum mengetahui kalau di negaranya sudah mewajibkan warganya untuk tidak memakai pakaian di ruang publik. Tidak menemukan pakaian apapun di lemari, Frank akhirnya menggunakan lembaran plastik dan keluar untuk menemui siapapun. Tanpa diduga, dia melihat petugas kebersihan yang tidak berpakaian sehingga langsung syok sampai terjatuh pingsan. Beberapa waktu kemudian saat bangun, dia merasa lega karena suster perawat dan dirinya memakai pakaian tak seperti yang dilihatnya tadi. Suster tersebut menanyakan keadaannya, namun otot-otot di mulut Frank yang masih belum normal menyebabkannya tidak bisa berbicara. Dia pun menanyakan tanggal sekarang melalui papan tulis, dan akhirnya terkejut saat si suster menjelaskan kalau Frank sudah koma selama 8 tahun. Kemudian si suster mengajaknya foto selfie menggunakan HP canggih produksi saat ini, sebelum keluar ruangan tanpa memberitahu mengenai aturan baru yang aneh di negara tersebut. Beberapa waktu kemudian, orang tua Frank datang dengan berpakaian dan bahagia melihat putra satu-satunya mereka sudah sadar dari koma. Namun saat Frank menanyakan keadaan istrinya yang bernama Eva, orang tuanya panik dan berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Kemudian dokter yang menangani Frank masuk dan meminta agar Frank tidak banyak bergerak karena masih dalam proses pemulihan. Di kesempatan itu, Frank menceritakan petugas kebersihan yang tidak berpakaian tadi. Namun si dokter berbohong dengan berkata kalau pasien yang sadar dari koma acap kali berhalusinasi. Setelah keluar dari ruangan, si dokter menginformasikan pada orang tua Frank kalau penting untuk menjaga Frank tetap stabil emosinya. Ibunya meminta agar Frank diperbolehkan dirawat di rumah, namun dokter belum mengizinkan karena perlu bagi Frank beradaptasi selama beberapa hari. Sementara itu, Frank bosan dan mencoba menyalakan TV, namun tidak bisa, sehingga dirinya mencoba membuka jendela maupun pintu yang ternyata semuanya terkunci. Tak beberapa lama, si suster masuk dengan membawakan makanan, dan Frank kemudian berhasil mengakali pintu, namun langsung dihadang. Karena tidak berhasil keluar, Frank pun meminta dipinjamkan HP untuk menelpon istrinya, namun langsung ditolak oleh si suster. Dokter kemudian memanggil Frank ke ruangannya untuk menginformasikan kalau Frank harus menjalani terapi agar mulutnya bisa kembali berbicara. Namun tujuan utama si dokter adalah untuk menyiapkan Frank beradaptasi dengan peraturan baru di mana berpakaian adalah hal yang dilarang saat ini. Tanpa diduga di saat itu, Frank melihat petugas kebersihan lainnya yang tidak berpakaian, namun petugas tersebut pergi sebelum dokter melihatnya. Setelah sesi tersebut, dokter dan suster membicarakan kondisi Frank sambil membuka bajunya, dan kita mengetahui kalau keduanya ingin Frank menerima pelan-pelan peraturan baru ini. Sementara itu, Frank yang bosan kembali bandel dengan mencoba keluar untuk melihat kondisi jalan, walau dokter sudah memberinya keringanan dengan tidak mengunci pintunya. Namun tanpa diduga, dia pingsan setelah melihat semua orang di lobi tidak mengenakan apapun, kecuali dokter dan perawat yang memakai pakaian medis untuk pelindung. Tak beberapa lama ketika sadar, orang tuanya dan si dokter sudah ada di depannya, serta mereka langsung memberanikan diri untuk berterus terang. Sambil membuka semua pakaian, ketiganya pun menyambut Frank dengan peraturan baru di negara tersebut yang sudah berlaku selama 5 tahun dengan penuh sukacita. Melihat keanehan di depan matanya, Frank langsung teriak yang akhirnya membuat mulutnya bisa kembali berbicara. Dokter pun berusaha menenangkannya sementara ibunya berharap agar putranya bisa cepat beradaptasi dengan dunia yang baru ini. Setelah semuanya pergi, Frank akhirnya diperbolehkan menonton TV. Namun dirinya kembali melihat orang-orang yang tidak berpakaian. Merasa peraturan ini sudah terlewat batas, Frank meminta pulang, namun dokter menjelaskan kalau dengan peraturan baru ini, angka kriminal menurun drastis karena tidak ada senjata yang disembunyikan. Setelah permintaan pulangnya ditolak, Frank melihat berita kalau politisi bernama John Lavin, yang merupakan pencetus aturan tidak berpakaian, hilang secara misterius. Tak beberapa lama, Lucy rekan kerja Frank di kepolisian dan sahabatnya Frank yang bernama Kamel datang menjenguk. Si dokter pun menginformasikan kalau Frank belum beradaptasi dengan peraturan tidak berpakaian ini dan kemungkinan akan berteriak. Namun kedua rekan kerjanya santai karena kenal dekat dengan Frank. Tidak mementingkan keduanya yang tidak memakai apapun, Frank gembira dengan kedatangan mereka, dan Lucy berterima kasih karena berkat Frank, dirinya bisa selamat walau Frank harus tertembak sampai baru sadar sekarang. Di kesempatan tersebut, Frank mencurahkan penolakannya terhadap peraturan baru ini dan berharap bisa memutar waktu untuk kembali ke 8 tahun yang lalu. Namun sayangnya, tanggapan keduanya pun sama dengan dokter maupun orang tuanya, kalau Frank pasti bisa menerima peraturan baru ini walau memang sulit menerima di awal.
Keduanya pun memberitahu pada Frank kalau mereka sudah pacaran semenjak rutin bertemu di rumah sakit ini ketika menjenguk Frank yang terkapar koma. Namun, Frank terkejut sehingga tampak kalau Frank dan Lucy dulunya memiliki hubungan spesial yang lebih dari sekedar rekan kerja di kepolisian. Setelah keduanya pulang, si dokter masuk ke ruangan dan menginformasikan kalau John Lavin sudah tewas terbunuh oleh sebuah kelompok yang memprotes peraturan tidak berpakaian. Walau melihat si dokter mengsedih dan sudah tahu beritanya, Frank menanggapi berita tersebut dengan gembira sehingga si dokter langsung marah dan meninggalkan ruangan tersebut. Di lain harinya, Frank melakukan sesi terapi di sebuah ruangan dengan wajah cemberut agar terbiasa tidak berpakaian sebelum diperbolehkan pulang. Tak beberapa lama kemudian, istrinya yang bernama Eva datang menjenguk dan meminta maaf baru datang dengan alasan sibuk bekerja. Frank pun mengungkapkan kekecewaannya dengan peraturan baru yang sekarang. Namun Eva meyakinkannya kalau peraturan ini sangatlah baik untuk semuanya. Apalagi, semua negara Eropa sudah menerapkan peraturan ini, kecuali Inggris yang masih mengkajinya. Melihat istrinya berpakaian transparan, membangkitkan burung cendrawasih Frank, namun Eva mendorongnya sambil berkata kalau dirinya sudah menjalin hubungan dengan lelaki lain. Terkejut mendengar itu, Frank paham karena dirinya sudah 8 tahun meninggalkan Eva saat koma, dan berharap hubungan ini bisa diperbaiki mulai dari sekarang. Tanpa diduga, Eva menolak perkataan tersebut dan menghardik kalau Frank selama pernikahan mereka telah berselingkuh yang mengartikan ada masalah di rumah tangga mereka sebelum Frank berada di rumah sakit. Setelah Eva pergi, berdasarkan hasil lab terakhir, dan agar lebih beradaptasi dengan peraturan yang baru, dokter memperbolehkan Frank pulang sehingga orang tuanya tersenyum bahagia. Namun sayangnya, keadaan warga yang tidak berpakaian membuatnya tidak nyaman selama perjalanan ke rumah. Sementara di sisi lain, Lucy mendatangi TKP tewasnya John Lavin untuk melakukan investigasi dan terlihat pencetus peraturan tidak berpakaian tersebut dihinakan dengan dipakaikan baju oleh si pembunuh. Di momen tersebut, Lucy teringat kejadian 8 tahun yang lalu ketika Frank tertembak sampai menyebabkannya koma. Saat itu di tahun 2018, Frank dan Lucy yang hanya ditugaskan untuk memantau seorang penjahat mengambil keputusan sendiri dengan menangkap penjahat tersebut setelah melihat kesempatan. Tanpa diduga, keduanya ketahuan sehingga si penjahat mengarahkan pistolnya ke arah Lucy yang dengan sigap langsung dihadang oleh Frank, sehingga Franklah yang harus tertembak. Berita penembakan tersebut pun langsung diinfokan oleh asisten gubernur yang bernama Simoni pada Lyon yang merupakan gubernur saat itu. Di tahun 2022 setelah gubernur Lyon tidak terpilih lagi di pilgub periode ini, berkumpul dengan beberapa orang untuk memprotes peraturan tidak berpakaian yang akan disahkan secepatnya. Dalam rapat tersembunyi tersebut, mereka memutuskan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya warga yang juga menolak diberlakukannya peraturan tidak berpakaian, agar protes mereka lebih didengar. Tanpa diduga beberapa bulan kemudian, Simoni yang ternyata adalah gubernur yang sekarang terpilih, mengesahkan gagasan John Lavin mengenai peraturan tidak berpakaian di ruang publik. Sampai di sini perlu diketahui, kalau di film ini kemungkinan presidennya juga menyetujui gagasan dari John Lavin, sehingga peraturan ini juga diterapkan di seluruh kota. Sebelum peraturan baru ini berlaku, Lucy mengajak Kamel untuk menyambut penerapan tidak berpakaian, yang akan berlaku wajib setelah pukul 12 malam ini. Namun, Kamel yang sebenarnya tidak menyetujui aturan aneh ini, terpaksa mengiyakan ajakan Lucy yang sekarang belum menjadi pacarnya. Saat Lucy pulang, dia berpapasan dengan orang tua Frank dan membicarakan persiapan peraturan baru yang besok wajib dijalankan, walau sebenarnya mereka juga tidak nyaman membayangkannya. Oncomnya, bapaknya Frank tampak antusias dengan apa yang ada di balik baju Lucy saat nanti tidak berpakaian. Sebelum pukul 12 malam, Lucy memeriksa asetnya dan kemudian menyiapkan hidangan sebelum teman-temannya datang serta menaruh gambar Frank di apartemennya itu. Di saat itu, Lucy mencurahkan kekesalannya pada Frank melalui gambar tersebut karena merasa patah hati setelah hubungan spesial keduanya tidak berjalan lancar. Tanpa diduga, dia dikejutkan oleh kedatangan Eva yang diberitahu oleh Kamel mengenai pesta di apartemen Lucy, yang padahal Lucy tidak mengundangnya. Saat Eva melihat gambar Frank, dia mencaci maki gambar tersebut dan curhat pada Lucy kalau Frank sudah berselingkuh, namun Eva tidak tahu siapa pelakornya. Beberapa menit kemudian, semua teman-teman Lucy datang dan setelah lewat jam 12 malam, yang berarti peraturan tidak berpakaian mulai diberlakukan, mereka pun membuka pakaiannya satu persatu. Namun tanpa diduga, salah satu temannya menolak membuka pakaiannya sambil marah, dengan berkata kalau dirinya bukanlah binatang dan kemudian pergi. Akhirnya, di malam itu semuanya pun masih canggung untuk membuka pakaian, dan mereka pun hanya menyantap hidangan yang ada.
Keesokan paginya tanpa berpakaian, Lucy dan warga lainnya pun dengan wajib menjalani peraturan baru ini karena bila melanggar, maka polisi akan bertindak. Ada yang langsung cocok dengan peraturan ini, ada juga yang masih malu, yang akhirnya beraktivitas sambil menutupi asetnya untuk sementara. Sementara itu, kelompok warga yang dipimpin oleh mantan gubernur Lyon yang menolak, memutuskan untuk beraktivitas di dalam hutan untuk merencanakan aksi selanjutnya. Kembali ke masa sekarang, Frank yang sudah sampai rumah, langsung menuju gudang karena semua pakaian di kamarnya sudah dibuang oleh orang tuanya. Hal itu pun membuat Frank kebingungan. Namun ibunya dengan antusias tinggi, meyakinkan Frank kalau dia akan secepatnya menerima keadaan ini. Saat ibunya pergi ke dapur, Frank menemukan foto Eva dan langsung dilempar karena istrinya sudah pergi dengan pria lain. Setelah itu, dia ke halaman rumah dengan memakai baju masa kecilnya, yang membuat orang tuanya kesal karena Frank masih belum mulai beradaptasi. Ayahnya kemudian menceramahinya dengan berkata, kalau Frank keluar rumah dengan masih berpakaian, maka orang-orang akan mencurigainya berbuat jahat. Tidak sampai di situ, ayahnya pun berkata kalau pakaian sebenarnya memiliki zat kimia berbahaya yang akan berefek buruk pada kulit manusia. Berusaha menuruti perkataan orang tuanya, Frank mencoba keluar tanpa berpakaian, namun tidak jadi dan kembali memakai pakaian. Di siang harinya saat orang tuanya menonton update investigasi kematian John Lavin, Frank datang dan mereka mengetahui kalau Gubernur Simoni masih belum mengetahui pelaku pembunuhan. Sebelum hari berganti, orang tuanya memikirkan cara lain agar Frank mau melepas pakaiannya, sehingga di akhir pekan, orang tuanya mengadakan pesta dengan mengundang teman-teman putranya. Lucy dan Kamel yang baru datang pun diminta ayahnya Frank untuk membujuk sang putra agar beradaptasi dengan peraturan baru ini. Sementara itu, Frank dengan frustasi mengintip dari balik jendela saat semua undangan sudah datang, termasuk dokter dan suster rumah sakit. Namun akhirnya, Frank berani keluar walau masih mengenakan pakaian dan kemudian berbincang dengan Lucy. Dia menanyakan apakah semua orang setuju dengan peraturan baru ini, sehingga Lucy menjelaskan kalau hanya 10% yang tidak setuju dan orang-orang tersebut akhirnya memutuskan tidak keluar rumah. Tak beberapa lama, ibunya memanggil Frank untuk berfoto bersama, namun Frank tampak terpaksa melakukan hal tersebut. Saat semuanya sibuk bermain, Frank memutuskan tetap di kursinya, sambil meminum miras dalam jumlah banyak walau semuanya sudah memintanya bergabung. Dalam keadaan mabok dan kesal, Frank memaki semuanya dengan berkata kalau mereka semua tidak mempunyai harga diri. Saat Frank menangis sambil meracau ingin pergi menemui Eva, semuanya pun menahannya karena perbuatan ilegal jikalau beraktivitas di publik dengan mengenakan pakaian. Keesokan paginya, Frank terpaksa tidak berpakaian karena dirinya ingin menemui Eva untuk memperbaiki pernikahannya. Setelah sampai di alamat rumah Eva sesuai info dari orang tuanya, Frank tidak disambut hangat oleh Eva, walau Frank sudah menjelaskan maksud kedatangannya. Tanpa diduga, perdebatan tersebut berhenti ketika Frank mengetahui lelaki lain yang kini sudah bersama Eva, ternyata adalah Gubernur Simoni. Terima kasih sudah menonton 46 Movies, jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.